Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah Sayyidis Sadat wa ma'dalis sa'at wa sahibil ayatil bayyinat wa mu'jizatil zahirat wa sahibish syafa'ati man yusalli alaihi yawmal hasrat. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat demi nikmat, hingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan amal ibadah kepadanya. Kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan yang senantiasa harus terus-menerus kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Senantiasa kita yakini bahwasanya nikmat itu murni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang telah memberikan nikmat kepada kita, dan Allah pula yang mampu untuk mencabut nikmat tersebut. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jawarih kita atau anggota badan kita, yang dengan hal tersebut kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, seperti kita berupaya berjalan untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan wanita, yaitu Khadijah. Kemudian kita telah membahas pula dari golongan laki-laki dewasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhahu. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu kita telah membahas orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari golongan anak-anak, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Maka pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari golongan hamba sahaya atau dari golongan budak. Muallif rahimahullahu taala mengatakan, wa min awwali man amana bihi maulahu Zaid bin Harithah bin Shurahil al-Kalbi. Dan ketika kita berbicara tentang siapakah orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari golongan hamba sahaya atau budak, maka jawabannya adalah Zaid bin Harithah bin Shurahil al-Kalbi. Singkat ceritanya, kenapa beliau bisa menjadi seorang budak? Dahulu diceritakan oleh para mu'arrikh atau sejarawan, kana qad usira ayyamal jahiliyah. Dahulu ketika di masa-masa jahiliyah, di masa sebelum datangnya Islam, beliau Zaid bin Harithah pernah ditawan. Jadi beliau ini pernah ditawan, saat itu beliau masih anak kecil. Beliau ditawan oleh sekelompok orang, kemudian wabi'ah, dan beliau dijualkan di pusat perdagangan hamba sahaya. Fashtarahu Hakim bin Hizam. Maka datang Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah keponakannya Khadijah, istri pertama daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Hakim bin Hizam ini
Karena saking cintanya kepada bibinya, maka beliau memberikan hadiah seorang budak yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian setelah menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam Khadijah, maka Khadijah memberikan Zaid bin Harithah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membantu kegiatan-kegiatan beliau, untuk dipergunakan dalam hal-hal yang beliau inginkan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan, untuk meringankan pekerjaan-pekerjaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabiur Rahmah, sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan rahmat, menyebarkan kasih sayang kepada semua atau seluruh alam, maka beliau walaupun menerima Zaid bin Harithah daripada istri tercinta beliau Khadijah sebagai seorang budak, tapi beliau tidak pernah memperlakukan Zaid bin Harithah sebagai seorang budak. Walaupun ini sebelum datangnya Islam. Pemberian ini sebelum datangnya Islam, ikhwati fillah. Namun di awal-awal telah kita membahas bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan tanda-tanda daripada keislaman beliau. Tanda-tanda daripada awal beliau akan menjadi nabi terakhir, Nabiur Rahmah, nabi yang dipenuhi dengan kasih sayang. Karena kalau kita melihat Islam itu, ikhwati fillah, bukan suatu agama yang ingin memerangi seseorang untuk dijadikan budak ketika dikalahkan. Tetapi kalau kita bercerita dari awal bagaimana kronologi terjadinya perbudakan, bukan Islam yang lebih dahulu mengadakan istilah perbudakan. Maka dengan datangnya Islam, budak itu dilepas. Budak itu dihapuskan oleh Islam. Sejatinya seperti itu. Namun tidak bisa dihapus langsung sekaligus. Nggak bisa. Maka bagaimana cara Islam menghapus perbudakan yang ada di muka bumi ini? Coba kita perhatikan dalam syariat Islam, atau kalau kita membaca Al-Quran, banyak kita dapati bahwasanya di dalam Al-Quran tertulis fatahriru raqabah atau fatahriru raqabatin mu'minah. Kafarah daripada banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Apa kafarahnya? Penghapusnya adalah membebaskan budak. Contoh, ketika seseorang berhubungan badan di saat bulan Ramadan, di saat dia berpuasa di bulan Ramadan, maka salah satu kafarahnya adalah membebaskan seorang budak. Dia bersumpah palsu. Dia bersumpah tapi dirinya yang salah. Apa kafarahnya? Ada berapa pilihan? Ada 3 pilihan di situ. Namun di antaranya adalah membebaskan seorang budak. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Islam itu sejatinya datang untuk menghapuskan perbudakan. Maka ketika Zaid bin Harithah diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang budak oleh Khadijah, istri tercinta beliau sallallahu alaihi wasallam, perempuan terbaik di muka bumi ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memperlakukan Zaid bin Harithah layaknya seorang budak. Sehingga datang kabar kepada bapaknya Zaid atau Harithah. Datang kepada bapaknya Zaid dan kepada pamannya Zaid. Sampai bahwasanya Zaid ini ada sekarang di tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya seorang bapak, seorang ibu, orang tua mana yang ingin berpisah dengan anaknya? Enggak ada. Maka terus-menerus dicari. Dari semenjak ditawan sampai di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus-menerus mencari informasi tentang keberadaan anaknya tercinta.
Maka ketika didapati kabar tersebut bahwasanya Zaid bin Harithah telah berada di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dikenal oleh masyarakat Quraisy sebagai Al-Amin. Datanglah bapaknya Zaid dengan pamannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin bernegosiasi agar Zaid ini dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun harus ditebus, maka minimal tidak mahal seperti pada biasanya, pada umumnya. Karena ya namanya anak kecil dijadikan seorang budak, tentu majikannya akan merasa kasihan. Maka kedua orang ini atau bapak dan pamannya Zaid ingin mengambil hati Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam anaknya. Maka ketika datang kemudian bertamu dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut keduanya. Tatkala keduanya melakukan muamalah yang baik dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan hajatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu Nabiur Rahmah, Nabi yang dipenuhi dengan kasih sayang, tidak peduli dengan tebusan dan lain sebagainya. Karena kita saja yang melihat kejadian seperti itu, tentu mungkin kita akan bebaskan. Kita nggak peduli dengan uang, karena kita akan berpikir bagaimana jika bapaknya Zaid itu adalah kita dan anak kita yang sudah hilang semenjak beberapa tahun, ternyata kita temukan. Tentu akan ada simpati dan empati yang insya Allah dengan hal tersebut kita akan melembut. Maka inilah yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memanggil Zaid bin Harithah. Maka berkumpullah Rasulullah, kemudian Zaid bin Harithah, bapaknya Zaid dan pamannya Zaid. Berkumpul berempat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khayyarahu baina an yadhhaba ma'a abihi wa ammihi wa baina an yabqa 'indahu. Rasulullah berkata kepada Zaid bin Harithah, silakan pilih sekarang, engkau akan tinggal bersamaku, diam bersamaku di Mekah ini, atau engkau memilih untuk kembali kepada keluargamu. Pilih aku, kata Rasulullah, atau bapakmu dan pamanmu. Silakan dipilih. Maka setelah mendengar hal tersebut, Zaid bin Harithah memilih untuk tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa 'inda idzin dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-mala'i min Quraisy. Maka semenjak kejadian tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam tersentuh hatinya. Bagaimana dengan Zaid ini lebih memilih dirinya daripada kedua orang tuanya sendiri. Antum bayangkan, tidak mungkin ada seorang anak yang lebih memilih orang lain daripada orang tuanya. Kecuali ada suatu hal yang istimewa pada orang tersebut. Maka keistimewaan di atas keistimewaan yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya yang sangat-sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kata Allah. Engkau wahai Muhammad berada di puncak akhlak yang tertinggi. Maka akhlak inilah yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Zaid. Akhlak inilah yang menjadikan orang-orang yang berada di sekeliling beliau cinta dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dipilihlah oleh Zaid bin Harithah. Maka tatkala telah dipilih oleh Zaid bin Harithah, beliau kemudian membawa Zaid yang saat itu masih sangat kecil. Membawa Zaid pergi ke tempat khalayak ramai, di mana perkumpulan orang Quraisy saat itu yang paling banyak tentunya di depan Ka'bah. Beliau menggendong Zaid bin Harithah, kemudian beliau mengatakan, "Ishhadu anna hadza bani warisan wa mawrusan." Kalian semua wahai masyarakat Quraisy,
Saksikan hari ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hari ini Zaid bin Harithah namanya itu diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Yang tadinya Zaid anak laki-laki daripada Harithah, sekarang diganti Zaid anak laki-laki daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishhadu anna hadza bni warisan wa mawrusan. Zaid bin Muhammad ini akan menjadi pewarisku, kata Nabi Muhammad. Dia akan mewarisi aku dan dia pun akan diwarisi. Jadi warisan wa mawrusan, mewarisi dan diwarisi. Maka dari semenjak hari itu jadilah Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Diadopsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika qabla an-nubuwah. Kisah ini terjadi kapan? Qabla an-nubuwah, sebelum diangkatnya beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Fakana yud'a Zaid bin Muhammad hatta ja'a al-Islam wa ubtilat tabanni. Maka Zaid bin Harithah ini kemudian dipanggil dengan nama barunya, yaitu Zaid bin Muhammad, sampai datang Islam di tengah masyarakat Quraisy dan di seluruh alam ini, menyebar pada seluruh alam ini. Nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan tentang ibtalut tabanni. Ada bab tentang ibtalut tabanni, pembatalan atau pengharaman at-tabanni, yaitu adopsi anak. Jadi makanya di sini dikatakan ini terjadi sebelum kenabian sampai Islam datang. Tetapi ketika datang Islam bukan serta-merta langsung adopsi anak itu haram. Enggak. Setelah datang Islam kurang lebih 18 tahun setelah Islam datang, baru ibtalut tabanni, ada pengharaman daripada adopsi anak ini. Namun perlu kita ketahui, ikhwati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum, adopsi anak yang dimaksud di sini diharamkan adalah adopsi anak dengan istilah atau dirubahnya sampai kepada nasabnya. Sampai kepada nasabnya ya. Tapi kalau adopsi anak hanya sekedar tinggal bersama, dirawat, tidak masalah. Tidak masalah hal tersebut. Yang dilarang oleh Islam adalah adopsi yang sampai nama bapaknya dirubah menjadi nama kita gitu. Misalkan ada kita temukan seorang anak atau ada seorang anak yatim, kemudian kita kasihan, kita ambil dia, misalkan anak yang ambil, nah fulan atau Muhammad namanya, anak ganti Muhammad bin Hamdan misalkan. Ini yang diharamkan, sampai kepada nasabnya, nama bapaknya itu dirubah semuanya. Ini haram. Akan tetapi kalau hanya sekedar anak ambil orang ini, anak ini Muhammad ini, kemudian tinggal bersama anak, kemudian nama bapaknya Zakaria, Muhammad bin Zakaria, tetap Muhammad bin Zakaria, itu tidak masalah. Maka ini tabanni bermakna kafalah. Adopsi dalam makna hanya merawat saja, ya, itu bedanya. Jadi kalau ada anak orang, bukan berarti ketika kita melihat orang lain mengadopsi seorang anak, kemudian kita akan haramkan. Tidak. Ya, tidak. Kita berhujjah, Islam kan mengharamkan tabanni atau adopsi anak. Kenapa antum melanggar hal ini? Kalau bermakna kafalah tadi, maka diperbolehkan. Dirawat anak yatim ini, disekolahkan dari SD sampai kuliah misalkan, maka tidak masalah. Kalau ditemukan lebih kecil lagi, nah kemudian diberikan ASI, itu menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena menjadi anak susuan. Menjadi anak susuan yang artinya akan menjadi mahram bagi istri orang yang mengambil anak tersebut. Maka ini lebih baik lagi. Nah, semoga bisa dipahami ya, ibtalut tabanni. Kemudian selanjutnya ikhwati fillah azzani Allahu
wa iyyakum, setelah datang Islam kemudian di tahun kelima Hijriah sekitar setelah 18 tahun lebih Nabi Muhammad mengganti atau mengadopsi Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad, maka turunlah ayat yang mengatakan maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak daripada salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tapi Muhammad itu adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Maka terjadilah ibtalut tabanni di tahun kelima Hijriah. Kemudian ikhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum, berkata muallif rahimahullahu taala, haula'il arba'ah kulluhum aslamu fi yaumin wahid. Yauma umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil inzar wa qama bid da'wati ila Allah wa qad qila an kulli wahidin minhum innahu awwalu man aslam. Perlu diketahui kata muallif di sini bahwasanya keempat orang yang kita sebutkan tadi itu, yang Khadijah, kemudian Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam pada satu hari. Pada hari kapan? Pada hari ketika Rasulullah diperintahkan untuk inzar, untuk memperingatkan manusia daripada kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Pada hari diturunkan surah Al-Muddatsir kepada beliau. Pada hari beliau benar-benar menjadi seorang rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut ikhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum, dikatakan oleh muallif sampai-sampai muarrikhun atau sejarawan itu tidak mengetahui mana yang lebih dahulu antara yang empat ini. Sampai-sampai ada bahasa mereka, kalau ditanya siapa yang pertama kali masuk Islam, kita mengatakan Khadijah. Bukannya Zaid, iya Zaid. Bukannya Ali, iya Ali duluan. Bukannya Abu Bakar, iya Abu Bakar. Sampai kebingungan. Mu'arrikhun, orang sejarawan, para sejarawan untuk menetapkan siapa yang lebih dulu daripada keempat ini. Ya. Mungkin Khadijah misalkan pada pagi hari, Abu Bakar jam 9-nya, Zaid bin Harithah jam 12-nya, Ali bin Abi Thalib jam 1 siangnya. Jadi tidak bisa ditetapkan. Namun yang pasti diketahui adalah semua orang yang empat ini sama-sama masuk Islam pada hari ketika didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, summa nasyata lid'awati ila Allah Abu Bakr radhiyallahu anhu wa sara Sa'id al-Aiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muhimmati risalatihi. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq telah memeluk agama Islam, beliau ternyata bukan hanya sebatas menjadi seorang muslim biasa, namun beliau menjadi tangan kanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, di dalam menyebarkan agama yang mulia ini. Maka Abu Bakar ini, kenapa beliau menjadi tangan kanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena di dalam memulai dakwah ikhwati fillah, pasti yang dicari itu adalah orang yang mempunyai track record yang sudah dikenal oleh masyarakat. Karena beda orang yang mendakwahkan agama Islam ini, orang yang baru bertaubat misalkan. Sealim apapun mereka, kalau mereka baru bertaubat, ya agak susah untuk diterima. Akan tetapi kalau orang itu dari kecilnya baik, terkenal misalkan, punya jabatan, walaupun tidak sealim yang tadi yang pertama, orang yang pertama, maka bisa jadi itu lebih cepat untuk
diterima oleh masyarakat. Maka ada istilah sebuah jamaah, ya, sekelompok orang. Ana pernah ketemu dengan orang ini. Jadi singkat cerita, kalau Ana boleh bercerita, Ana saat itu dari Lombok naik bis malam. Saat itu bis Ana ditabrak oleh motor dari belakang. Jadi ngerem mendadak, kemudian ditabrak oleh sepeda motor. Kemudian kita dikejar. Akhirnya bis itu dikawal sampai ke resort Sumbawa. Nah, di samping resort ini markasnya kelompok tersebut. Sehingga anak terpaksa nginap di masjid itu. Saat itu malam Jumat. Malam Jumat kelompok tersebut senantiasa mereka itu apa? Mereka itu makan-makan, berkumpul, hatta ada yang datang dari Banjarmasin misalkan, dari segala penjuru datang berkumpul di markas besarnya setiap malam Jumat. Kemudian akhir daripada pertemuan mereka, setahu ana setelah sholat Jumat baru boleh pulang ke rumah masing-masing atau ke kota masing-masing. Saat itu ana bertanya banyak kepada mereka. Ana bilang, kenapa ada istilah harus berdakwah ke kampung halaman orang lain? Kenapa enggak ke kampung halaman sendiri? Kenapa tidak didakwahi pertama adalah keluarga, tetangga, dan lain sebagainya? Apa kata mereka? Anak kaget. Jawabannya apa? Kita kan ini orang baru bertaubat. Lihat aja tato-tato orang itu. Kan antum lihat itu. Tato-tatonya teman-teman kita yang nginap di masjid ini. Mereka kan dulu preman-preman. Dibilang seperti itu. Panjang rambutnya. Ya, bertato sampai muka-mukanya bertato. Akhirnya setelah itu dikatakan kalau kita berdakwah di kampung halaman, maka karena track record kita yang sudah buruk, tentu akan ditolak mentah-mentah. Akan tapi kalau kita keluar ke kampung orang lain, kemudian kita pakai jubah, ya, jenggotnya langsung ditumbuhkan, apalagi kalau sudah putih, ya kan? Kemudian pakai sorban, insya Allah sebentar kita ngomong langsung diterima oleh orang. Maka ada istilah keluar ke kampung orang lain. Ana kaget dalam hal ini. Ibrah yang kita ambil daripada kisah yang Anda bawakan ini adalah seperti para pendai itu pasti mereka mempunyai track record yang bagus secara umum. Kalaupun ada kita temukan keburukannya, maka bukan keburukan-keburukan yang besar. Dan ini sudah kita katakan pada awal-awal pembahasan kitab ini, bahwasanya bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang sangat baik, bukan karena beliau itu akan menjadi seorang Rasul di masa yang akan datang, akan tapi itulah akhlak beliau. Sudah benar-benar beliau menjadi orang baik, kemudian diberikan taufik oleh Allah untuk jauh lebih baik lagi. Baru setelah baik tersebut dijuluki sebagai Al-Amin, kemudian beliau mendakwakan agama yang mulia ini. Maka Abu Bakar yang menjadi tangan kanannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan dakwah, beliau bukan seperti masyarakat Quraisy pada umumnya, yang mana mereka suka mabuk-mabukan, kemudian menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup, menyembah berhala. Beliau persis seperti Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menguburkan anaknya hidup-hidup. Maka track record yang baik dimiliki oleh Abu Bakar. Sehingga dikatakan di sini, wa kana rajulan afifan. Abu Bakar itu adalah seorang pemuda yang terkenal dengan menjaga wibawanya, menjaga kemaluannya. Artinya bukan pezina. Mu'allafan muhabbaban. Beliau adalah orang yang lemah lembut dan dicintai oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sahlan kariman. Beliau adalah orang yang senantiasa mempermudah urusan orang lain. Ini sifat Abu Bakar. Sama dengan Rasulullah, dipermudah
semua urusan orang pasti dipermudah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau dalam hadisnya mengatakan, ya, bahwasanya orang yang mempermudah urusan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya pada hari kiamat. Maka Abu Bakar pun mempunyai sifat seperti hal yang kita sebutkan tadi. Beliau senantiasa mempermudah orang lain. Beliau adalah orang yang kariman, mulia, jawadan, orang yang sangat-sangat dermawan. Maka kalau kita melihat kedermawanan beliau, bagaimana ketika budak-budak itu beliau bebaskan. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya. Kemudian siapa yang membebaskan? Abu Bakar. Bahkan harga Bilal bin Rabah jauh di atas harga normal. Sengaja dinaik-naikin oleh tuannya agar bisa disiksa. Akan tapi ketika bertemu dengan Abu Bakar, tidak ada istilah dia akan pelit dengan hartanya, tidak menginfakkan di jalan Allah. Beliau Abu Bakar ketika melihat seorang mukmin, budak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada istilah orang yang bebas lebih mulia daripada budak. Enggak. Karena yang menandakan kemuliaan kita atau barometer kemuliaan seorang mukmin bukan pada orang bebas ataupun budak, akan tetapi ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Sehingga Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah sampai bapak beliau menegur beliau, Abu Bakar, kenapa engkau tidak membeli 10 budak yang lebih bagus lagi daripada Bilal? Kenapa engkau tidak membeli budak yang lebih kuat daripada Bilal, yang lebih enak dipandang daripada Bilal? Bahkan bapaknya bilang, kenapa engkau tidak membeli 10 yang lebih baik? Akan tapi Abu Bakar diam, sehingga sampai suatu saat baru bapaknya ketahui tentang alasan kenapa beliau lebih memilih Bilal daripada membeli budak yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum mu'azzaman. Beliau adalah orang yang dihormati oleh kaum Quraisy. A'lamun nasi bi ansabil Arab. Beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang nasab-nasabnya orang Arab. Jadi mungkin di zaman kita ini urusan nasab, urusan keluarga itu terkadang kita lupa. Tetapi kalau di zaman orang tua kita, anak masih ingat, bapak anak bilang ini keluargamu, ini sepupu duamu, sepupu tigamu, diingat semuanya. Tapi anak pribadi bahkan nama sepupu satu pun kadang lupa, karena jarangnya kita bertemu. Karena dari SMP sudah dipondokkan. Maka Abu Bakar termasuk orang yang sangat kuat di dalam menghafal nasabnya orang Arab. Maka tidak ada yang berani macam-macam dengan beliau. Karena semua nasabnya, kebaikannya, keburukannya semua sudah dihafal oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Beliau termasuk orang yang rijalu qaumihi, pemuda-pemuda atau orang-orang daripada kaumnya senantiasa pergi kepada Abu Bakar dalam bertanya suatu urusan, dalam meminta suatu perkara dan lain sebagainya. Karena Abu Bakar adalah orang-orang yang istilah kita sangat-sangat idealis daripada kehidupan beliau. Beliau sangat idealis. Kemudian atau orang lain senantiasa menuju kepada beliau dalam beberapa perkara atau dalam urusan mereka karena kebaikan daripada akhlaknya dan karena ketenaran yang ada pada Abu Bakar. Begitu juga dengan keilmuan beliau dan keutamaannya. Dan yang paling membuat masyarakat Quraisy tunduk kepada beliau adalah karena beliau adalah pedagang senior. Ya. Beliau adalah pengusaha besar saat itu. Sehingga orang-orang tidak berani dengan Abu Bakar. Maka dengan melihat daripada track record Abu Bakar,
Bagaimana kebaikan-kebaikan Abu Bakar sebelum beliau memeluk agama Islam. Beliau dicintai oleh orang Quraisy. Tentu sebagaimana kita katakan tadi, ketika Abu Bakar mendakwahkan agama ini, pasti akan lebih mudah diterima daripada selain beliau. Kemudian, ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kebaikan-kebaikan yang terkumpul pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, maka Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengajak orang lain memeluk agama Islam, mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fada'a ila al-Islam man tawassama fihi al-khair wa wathaqa bihi min qaumih. Maka Abu Bakar memulai mendakwakan agama Islam ini kepada orang-orang yang dinilai oleh beliau, orang ini ada cikal bakalnya kebaikan pada dirinya. Track recordnya jelas, bukan orang ugal-ugalan, tapi orang yang ramah. Kalaupun menolak masuk Islam, pasti orang tersebut akan menolak dengan sopan, akan menolak dengan sopannya. Maka beliau mulai dakwah pada orang yang demikian. Wa wathaqa bihi min qaumi, dan orang yang beliau percaya daripada masyarakat Quraisy. Fa ajabahu jam'un min fudhala'in nas. Maka orang yang menjawab atau memenuhi ajakan Abu Bakar As-Siddiq untuk menerima agama Islam ini ternyata bukan hanya diijabah atau disambut oleh hanya sekedar orang-orang biasa. Maka beliau disambut bahkan oleh pembesar-pembesar kaum Quraisy, orang-orang yang terkenal pada saat itu. Di antaranya adalah Utsman bin Affan Al-Umawi. Utsman bin Affan Al-Umawi. Beliau Utsman bin Affan ini masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Utsman bin Affan, ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum, beliau memeluk agama Islam di saat usia beliau belum sampai 30 tahun. Jadi usia beliau saat itu belum sampai 30 tahun. Maka ketika mulai menyebar tentang Utsman bin Affan memeluk agama Islam, maka paman Utsman bin Affan mengikat beliau di tiang. Antum bayangkan, paman Utsman bin Affan mengikat beliau di tiang. Sehingga paman tersebut menghujat Utsman bin Affan dengan kata-katanya, "Targhabu an dini abaik ila dinin mustahdas." Wahai Utsman, kenapa engkau membenci atau meninggalkan agama nenek moyangmu, lantas engkau memilih agama yang baru, agama yang semuanya berisi kebohongan dan dongeng-dongeng? Karena mereka orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya agama Islam ini adalah asatirul awwalin. Asatirul awwalin adalah dongeng-dongeng. Jadi sebagian mereka mengatakan asatirul awwalin, kenapa engkau meninggalkan agama nenek moyangmu yang sudah pasti kebenarannya, lalu engkau masuk kepada agama yang mustahdas, diada-adakan, dongeng-dongeng isinya. Wallahi, kemudian pamannya bersumpah, wallahi demi Allah wahai Utsman, la ahalluka hatta tada'a ma anta alaihi. Aku tidak akan pernah melepas ikatanmu ini sampai engkau meninggalkan agama Muhammad. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, wallahi la ada'uhu wa la ufariquhu. Demi Allah, aku tidak akan pernah keluar daripada agama Islam ini. Aku enggak akan pernah meninggalkan agamanya Nabi Muhammad. Ketika kita berbicara, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, tentang keutamaan Utsman bin Affan, tentu keutamaannya sangat banyak. Sangat banyak.
sempit waktu kita untuk membahas tentang keutamaan beliau. Namun di antara keutamaan yang paling besar yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, beliau adalah orang yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk 10 orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau meninggal, beliau dikabarkan. Tentu ini keutamaan yang besar. Ini keutamaan yang besar. Enggak usah lagi kita lihat misalkan ini amalannya Utsman seperti apa, enggak usah lagi. Ikuti saja hadisnya. Utsman bin Affan adalah orang yang masuk surga, selesai. Kalau orang yang masuk surga, pasti dia baik. Kemudian yang kedua, keutamaan beliau menikahi anak Rasul sallallahu alaihi wasallam dua anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ali bin Abi Thalib kemarin beliau menikahi satu anak Rasulullah, Fatimah, maka Utsman bin Affan menikahi dua anak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Meninggal salah satunya, kemudian baru dinikahkan oleh Rasulullah dengan anak yang lainnya. Bukan langsung dua sekaligus, ya, nggak boleh. Karena Islam melarang dua sekaligus kalau ada hubungan darah. Seperti seorang wanita dinikahi oleh seorang pria, tapi juga dinikahi bibinya, nggak boleh. Begitu juga wanita dengan neneknya, nggak boleh. Begitu juga dengan wanita dengan saudarinya, nggak boleh disatukan dalam satu rumah, istilah satu akad, nggak boleh. Maka kalau meninggal satu, barulah nanti boleh dinikahi yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Dan engkau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi dua saudari sekaligus. Dua saudari sekaligus. Dalam artian sekaligus ini bukan langsung saya terima nikahnya fulanah binti fulanah dan juga fulanah binti fulanah dalam satu akad. Ini jelas haramnya. Tapi yang Anda maksudkan adalah satu telah dinikahi, kemudian 5 tahun lagi misalkan, yang pertama kakaknya belum meninggal, tapi 5 tahun lagi menikah dengan adiknya, itu pun juga diharamkan oleh syariat Islam. Maka kalau yang pertama sudah meninggal, kemudian baru dia boleh menikahi yang adiknya misalkan. Begitulah kisah pernikahan Utsman bin Affan, satu anak Rasulullah meninggal, kemudian dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan anaknya yang lainnya. Ini menandakan kebaikan daripada Utsman bin Affan. Karena ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, seorang laki-laki terkadang kita tahu diri kita baik, kita adalah suami yang baik, kita adalah menantu yang baik. Coba perhatikan, kalau orang tua atau mertua itu sudah menikahkan anak-anaknya dengan kita, misalkan meninggal kakaknya, meninggal satu anaknya, dinikahkan lagi dengan yang lainnya. Ini jarang terjadi. Kenapa? Karena biasanya mertua itu paling tahu tentang aib menantunya, paling tahu. Datang ke rumah, apalagi yang suka emosian, nggak ada kebaikan pada menantunya, maka dilihat, kemarin sama anak saya yang pertama kamu malas-malasan, kamu sering tidur-tiduran, nggak mau lagi saya kasih yang kedua, ya kan seperti itu. Tetapi kalau berhasil seperti Utsman bin Affan, tentu Rasulullah sudah kagum dengan gaya beliau di dalam bermuamalah dengan anaknya yang pertama. Ini merupakan tanda kebaikan yang ada pada diri Utsman bin Affan. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, bahwasanya Utsman bin Affan itu adalah orang yang bahkan malaikah pun malu terhadap beliau. Jadi pernah datang Abu Bakar minta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah. Rasulullah saat itu sedang apa? Sedang
baring-baring sambil menutup dirinya dengan kain yang tidak terlalu panjang. Kemudian datang Abu Bakar, beliau tetap pada posisinya. Kemudian datang Umar juga, beliau tetap pada posisinya. Sampai ketika datang Utsman bin Affan, beliau mengambil kain yang lebih panjang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, beliau mengambil bajunya Aisyah. Kemudian Aisyah setelah pulang Utsman bin Affan bertanya, "Kenapa engkau melakukan hal tersebut kepada Utsman?" Ternyata padahal sebelumnya kepada Abu Bakar dan Umar engkau tidak melakukan hal tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa tidak melakukan hal tersebut kepada orang yang bahkan malaikah pun malu kepada Utsman bin Affan. Jadi malaikah saja itu malu kepada Utsman bin Affan, apalagi manusia. Ya, malaikah saja malu kepada Utsman bin Affan. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang selanjutnya. Kita adzan dulu, setelah itu kita akan membuka pertanyaan. Bagi antum yang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan nanti setelah adzan. Nah, silakan adzan. Nah, silakan yang ada pertanyaan. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, bahwasanya ketertarikan Abu Bakar itu adalah karena keimanan yang ada pada diri Bilal bin Rabah. Kita katakan tadi bahwasanya Islam itu tidak membedakan mana orang yang merdeka ataupun budak. Akan tapi Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Tuhan kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Takwa itu di hati kita. Jadi Bilal bin Rabah saat itu, terutama di masa-masa awal, masa-masa belum dijahar dakwah, sangat sulit untuk menemukan orang yang mau untuk memeluk agama Islam. Karena rata-rata bukan hanya mereka tidak percaya dengan Islam, akan tetapi masalah yang terjadi adalah ketika Islam ini sudah mulai dilirik oleh orang, akan tetapi masyarakat Quraisy menyiksa orang yang memeluk agama Islam. Dan tentu ini seolah-olah adalah ada sesuatu maziyah, keistimewaan dalam diri Bilal bin Rabah. Tidak takut untuk menampakkan keislamannya, walaupun saat itu minoritas, sangat sedikit orang yang memeluk agama Islam. Maka Abu Bakar, orang yang mengerti dengan firman Allah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengetahui bahwasanya orang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu mereka adalah orang-orang yang bersaudara, dan persaudaraan di atas agama lebih baik daripada hanya persaudaraan di atas hubungan darah. Dan ini kita rasakan sekali. Terkadang persaudaraan di atas agama itu mereka sangat besar simpatinya terhadap sesama. Akan tetapi kalau persaudaraan di atas hubungan nasab atau saudara, terkadang mereka yang cela kita, mereka yang mulai provokasi dan lain sebagainya. Walaupun ini tidak semua, tetapi secara umum seperti ini. Maka kalau kita lihat dalam Islam, kenapa kata sahabat lebih ditonjolkan dalam Islam daripada kata ailah atau kata ahl yang bermakna keluarga? Padahal kalau kita berbicara Utsman bin Affan itu sepupu Nabi, sekitar sepupu ke-6 Nabi, sepupu kali 6 ya. Ali bin Abi Thalib
itu sepupu satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah paman Nabi, kemudian Abbas paman Nabi, kemudian Safiyah itu bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu adalah sepupu satu Nabi. Kemudian masih banyak yang lain-lainnya. Namun kalau berbicara Islam, mana yang ditonjolkan? Kenapa tidak dikatakan keluarga Nabi? Tetapi dikatakan di situ sahabat Nabi. Kenapa? Karena terkadang persaudaraan yang dibangun di atas agama itu lebih nikmat kita rasakan daripada hanya sebatas darah. Nah, jadi yang menjadikan Abu Bakar sekali lagi membebaskan Bilal dan Rabah karena keimanannya, karena mereka bersaudara secara agama. Nah, barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi? Jika tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.